Sebab dan dampak korupsi. Tutorial mata kuliah tindak pidana korupsi. Topik kedua dari 25 topik. Disediakan oleh Global Tutorial, sebuah channel untuk masyarakat umum termasuk para mahasiswa. Sebab-sebab tindak pidana korupsi, para pakar mempunyai pendapat yang sama, bahwa penyebab timbulnya korupsi bersifat multidimensional. Faktor politik atau yang berkaitan dengan kekuasaan merupakan sumber terjadinya tindak pidana korupsi. Korupsi diartikan sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi, perorangan, keluarga. Korupsi berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan. Lord Acton menyatakan bahwa kekuasaan merupakan sumber korupsi. Rumusan terkenal yang tidak terbantahkan hingga saat ini dari ucapan Lord Acton adalah bahwa power tend to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Faktor lemahnya perumusan dan sanksi hukum serta faktor budaya, terutama budaya feodal merupakan faktor-faktor tumbuh suburnya korupsi. Syed Hussein Alatas, dalam bukunya yang berjudul Sosiologi Korupsi, sebuah penjelajahan dengan data kontemporer, mengidentifikasi beberapa sumber munculnya korupsi, yaitu, ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi, kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika, kolonialisme, karena suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi, kurangnya pendidikan, kemiskinan, tiadanya tindakan hukuman yang keras, kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi, struktur pemerintahan, perubahan radikal, yang menjadikan korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional, keadaan masyarakat yang kondusif untuk tumbuhnya korupsi. Robert Klitgat menjelaskan bahwa proses terjadinya korupsi dengan formulasi M+DA sama dengan C. Simbol M adalah monopoli, D adalah discretionary, kewenangan, A adalah accountability, pertanggungjawaban, C sama dengan corruption. Penjelasan atas simbol tersebut dapat dikatakan bahwa korupsi adalah hasil dari adanya monopoli, kekuasaan, ditambah dengan kewenangan yang begitu besar tanpa keterbukaan dan pertanggungjawaban. Menurut Syed Hussein Alatas dalam bukunya yang berjudul Sosiologi Korupsi, ciri-ciri tindak pidana korupsi adalah senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Dilakukan secara rahasia, melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Biasanya tetap berlindung di bawah payung hukum. Mengandung penipuan. Menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu. Sebagai bentuk pengkhianatan. Dampak negatif tindak pidana korupsi, korupsi memiliki efek penghancuran yang hebat, enormous destruction effects, bersifat multidimensional terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan negara, khususnya dalam upaya negara mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kerusakan akibat korupsi tidak hanya bersifat lokal. Secara internasional dampak akibat korupsi sangat dirasakan oleh negara maju maupun negara berkembang. Bahaya atau akibat korupsi yang sangat luas dan multidimensi, sering dinyatakan dalam berbagai statement global, antara lain, 1. Resolusi, Corruption in Government, Kongres PBB ke-8 tahun 1990 mengenai The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, di Havana, Kuba, dinyatakan bahwa korupsi di kalangan pejabat publik, corrupt activities of public official, dapat berupa sebagai berikut, menghancurkan efektivitas potensial dari semua jenis program pemerintah, can destroy the potential effectiveness of all types of governmental programs, mengganggu, menghambat pembangunan, hinder development, dan menimbulkan korban individual maupun kelompok masyarakat, victimize individuals and groups. 2. Kongres PBB ke-9 tahun 1995 di Kairo antara lain juga ditegaskan, bahwa korupsi merupakan masalah serius karena, membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, endangers the stability and security of societies, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, undermine the values of democracy and morality, dan membahayakan pembangunan sosial, ekonomi, dan politik, jeopardizes social, economic and political development. 3. United Nations Convention Against Corruption yang telah diterima oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 31 Oktober tahun 2003,
Antara lain dinyatakan bahwa korupsi merupakan ancaman bagi keamanan dan kestabilan masyarakat, threat to the stability and security of societies, merusak nilai-nilai dan lembaga-lembaga demokrasi, undermining the institutions and values of democracy, merusak nilai-nilai moral dan keadilan, undermining ethical values and justice, membahayakan pembangunan yang berkelanjutan, dan rule of law, jeopardizing sustainable development and the rule of law, dan mengancam stabilitas politik, threaten the political stability. Naskah ini disajikan oleh Bernard Simamora, SC, SIP, SH, MH, MM, Kantor Hukum BSDR. Demikianlah materi topik kedua mata kuliah Tindak Pidana Korupsi. Channel Global Tutorial bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.